kepada nomor urut 1, Kipsa Salira, dipersilakan. Program kerja saya adalah membuat program kerja yang mengutamakan kreativitas dan keterampilan. Terus kedua, bincang pabrik, mendatangkan narasumber untuk meningkatkan wawasan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bogosari. Ketiga, menjadikan OSIS sebagai kekeluargaan yang kekal. Keempat, mengadakan lomba-lomba yang mengedukasi untuk siswa-siswi dan meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bogosari. Dan terakhir, meningkatkan program kerja yang dulu berjalan menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk nomor urut 1. Apakah dari kandidat nomor 2 dan 3 ada penyanggahan atau pertanyaan terkait program kerja nomor urut 1? Dipersilakan. Izin interupsi terlebih dahulu. Izin interupsi. Ya, silakan RKA. Izin bertanya kepada nomor urut 1, bagaimana bentuk peningkatan keagamaan untuk agama non-muslim? Terima kasih. Baik, silakan langsung dijawab nomor urut 1. Baik, izin menjawab untuk kandidat nomor 2. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan meningkatkan program kerja yang meningkatkan kegiatan keagamaan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bogosari, yaitu melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar itu tepat waktu dan untuk yang non muslim mungkin kegiatannya diadakan di dalam perpus atau di tempat lain yang untuk membantu kegiatan-kegiatan keagamaan yang non muslim tersebut. Izin interupsi. Waktu masih berjalan untuk kandidat nomor urut 1. Apakah masih ada yang ditambahkan? Untuk yang penyanggahan sebentar dulu. Sudah cukup? Ya. Izin interupsi. Interupsi. Ya, silakan nomor urut 3 terlebih dahulu. Izin interupsi terkait pernyataan yang dinyatakan oleh kandidat nomor urut 1. Jadi dinyatakan bahwa melaksanakan sholat duhur dan sholat asar itu secara tepat waktu. Itu bagaimana cara Anda memastikan bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Bogosari itu melaksanakan sholat duhur dan sholat asar tersebut dengan tepat waktu? Terima kasih. Izin menjawab untuk kandidat nomor 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sholat duhur dan sholat asar adalah kewajiban bagi setiap agama muslim. Jadi karena kewajiban, kita harus melaksanakannya tepat waktu. Caranya, mungkin saya akan berkolaborasi sama Rohis atau polisi keamanan sekolah untuk keliling atau memanggil para siswa yang masih di kelas. Ya, terima kasih. Ya, baik. Sudah cukup untuk penyanggahan dan pertanyaannya dari nomor urut 2 dan 3? Cukup? Terima kasih. Selanjutnya, pemaparan program kerja dari nomor urut 2 kepada Arkan Basuki Nugroho, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arkan Mumtazaki Nugroho dari kandidat nomor urut 2. Izin menyampaikan program kerja dari saya. Yang pertama adalah membuka kolom aspirasi dan inovasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara OSIS dan warga sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan kerja dari pengurus OSIS. Terima kasih. Baik, mungkin ada penanggapan atau pertanyaan dari nomor urut 1 maupun 3. Silakan izin interupsi terlebih dahulu. Siap, izin instruksi. Ya, silakan nomor urut 1. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana cara pengoptimalan program kerja tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 1. Jadi bagaimana cara pengoptimalan untuk kerja pengurus OSIS sendiri? Nah, jadi kita nanti, saya jika terpilih menjadi ketua OSIS akan melakukan pendataan terkait program kerja yang akan dilakukan. Kemudian saya akan memastikan pada tanggal berapa program kerja tersebut akan dilaksanakan. Kemudian pada saat akan terjadi pada waktu tersebut, saya akan menghubungi kepada sekbid terkait untuk segera mengajukan kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada penanggapan kembali dari nomor urut 3. Izin interupsi. Ya, silakan. Terkait program kerja, kolom aspirasi itu kan warga sekolah itu mengaspirasikan kepada ketua OSIS. Kemudian apabila aspirasi tersebut itu ternyata banyak siswa yang menyatakan tersebut topiknya itu loh, banyak yang menyampaikan aspirasi tersebut ke ketua OSIS. Namun dari OSIS sendiri atau dari sekolah tidak menyetujui aspirasi tersebut. Apa yang Anda lakukan supaya dapat menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Ya, silakan waktu menjawab 1 menit untuk kandidat nomor 2. Izin menjawab dari pertanyaan kandidat nomor 3. Jadi dalam aspirasi di sekolah kita sangat banyak siswa dan siswi, dan dari tersebut tidak mungkin akan terjadi persamaan aspirasi, maka akan terjadi berbagai macam aspirasi. Nah, maka dari itu kita akan memilih beberapa yang menurut kita paling tepat. Nah, dengan itu saya memiliki misi yaitu inovatif dan solutif. Dengan permasalahan yang tersebut, kita bisa menggabungkan beberapa aspirasi tersebut menjadi sebuah kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali dari kandidat nomor 1 ataupun 3? Baik, langsung saja lanjut untuk pemaparan program kerja dari nomor urut 3 kepada Giska Putri Amalia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Putri Amalia, kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3, akan menyampaikan program kerja untuk 1 periode ke depan apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Bobosari. Program kerja yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama dengan organisasi atau ekstrakurikuler lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Bobosari dan menjaga komunikasi antar setiap sekbid yang ada di OSIS. Program kerja saya yang kedua, menerapkan dan mengajak warga sekolah untuk melaksanakan disiplin positif. Program kerja saya yang ketiga, mengadakan kembali Smansabo Super Turnamen dan kegiatan lainnya yang mampu menambah wawasan global siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobosari. Program kerja saya yang keempat, yaitu mengoptimalkan kinerja dan kerjasama organisasi-organisasi yang berada di bawah program kerja OSIS. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari nomor urut 1 ataupun 2, ada pertanyaan atau penyanggalan? Disilakan. Izin interupsi. Izin interupsi. Silakan nomor 2. Izin bertanya terkait pernyataan dari nomor urut 3. Saya ingin bertanya terkait dengan program kerja yang nomor 2, yaitu disiplin positif. Bagaimana cara penerapan disiplin positif di SMA Negeri 1 Bobosari? Apakah itu efektif dan bagaimana
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan disiplin positif? Terima kasih. Silakan pertanyaan nomor 3 dijawab. Waktu adalah 1 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. Bagaimana cara melaksanakan disiplin positif tersebut? Yang pertama, sebagai pengurus OSIS tentunya kita menjadi contoh untuk warga sekolah dalam hal apapun, terutama disiplin positif. Yang pertama dan paling utama tentunya kita sebagai pengurus OSIS itu harus menerapkan terlebih dahulu disiplin positif tersebut, kemudian baru mengajak warga sekolah untuk melaksanakan disiplin positif tersebut. Kemudian untuk solusi yang kedua, baru-baru ini ada ekstrakurikuler baru di SMA Negeri 1 Bobotsari, yaitu patroli keamanan sekolah. Di sini saya berniat untuk bekerja sama dengan PKS dalam menegakkan disiplin positif tersebut. Dan bagaimana dengan waktu berlangsungnya agar disiplin positif tersebut itu dapat efektif. Waktunya itu sebenarnya kondisional saja. Apabila teman-teman melaksanakan disiplin positif ini sebagai kebiasaan, maka semakin cepat juga teman-teman dan warga sekolah dapat melaksanakan disiplin positif tersebut. Terima kasih. Baik, demikian penjabaran tentang program kerja dari masing-masing kandidat. Mungkin ada yang ditambahkan kembali dari nomor urut 1. Izin interupsi. Baik, silakan. Ya, untuk dari disiplin positif itu kan menumbuhkan kesadaran dari warga itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan warga supaya lebih sadar disiplin positif? Apakah hanya bisa mengandalkan dari PKS dan juga dengan OSIS? Terima kasih. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri selain dari OSIS dan PKS tersebut. Jadi, Bapak Ibu guru dan karyawan di sini itu punya STP 2K yang kemarin sudah merazia teman-teman semua terkait dengan teman-temannya tidak menggunakan atau tidak melaksanakan disiplin positif tersebut. Nah, itu sebagai evaluasi untuk teman-teman dan meningkatkan kesadaran diri teman-teman bagaimana cara menerapkan disiplin positif tersebut dan bagaimana konsekuensi yang didapatkan apabila teman-teman tidak melaksanakan disiplin positif tersebut. Terima kasih. Izin interupsi. Baik. Ya, dari disiplin positif tersebut kan artinya adalah melakukan penerapan disiplin dengan cara tidak menggunakan kekerasan atau hukuman. Nah, berkaitan dengan STP 2K kan biasanya jika ada yang melakukan kesalahan pasti kan mendapatkan hukuman. Apakah hal tersebut tidak bertentangan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2. STP 2K itu tidak memberikan hukuman secara kekerasan. Namun, di sini STP 2K menindak dengan poin, di mana apabila salah satu siswa sudah melewati batas poin yang ditentukan, maka itu akan ada konsekuensi sendiri, namun tidak dalam bentuk kekerasan. Terima kasih. Baik, mungkin dari nomor urut 1 ada penanggapan atau pertanyaan terkait program kerja dari nomor urut 3. Silakan izin interupsi. Silakan. Cara mengoptimalkan program kerja organisasi yang dibawa OSIS. Izin Penonton harap kondusif. Izin menjawab pertanyaan dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Bagaimana cara mengoptimalkan organisasi yang berada di bawah program kerja OSIS? Jadi, organisasi yang berada di bawah program kerja OSIS yaitu ada dua, yaitu Duta Literasi dan Duta Lingkungan. Di sini Duta Literasi sudah aktif dalam mengadakan kegiatan di SMA Negeri 1 Bobotsari. Namun Duta Lingkungan karena masih baru, itu perlu diaktifkan kembali dengan cara melaksanakan program Adiwiyata, di mana SMA Negeri 1 Bobotsari ini sedang mengejar program sekolah Adiwiyata. Dengan program tersebut, Duta Lingkungan itu dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang mampu menjadikan SMA Negeri 1 Bobotsari menjadi sekolah Adiwiyata. Terima kasih.
Baik, sudah cukup untuk sesi penyanggahan dan pertanyaan dari masing-masing kandidat. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Bubut-Sari. Saya kasih 3 kesempatan untuk bertanya terkait program kerja dari masing-masing kandidat yang sudah dipaparkan. Silakan untuk angkat tangan dan izin interupsi. Jika saya mengizinkan baru bertanya. Dari sebelah sana terlebih dahulu. Apakah ada? Sebelah sini? Cek. Dari sebelah sana terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Mustika Wasundari dari kelas 11E. Izin interupsi untuk seluruh kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Bubut-Sari. Izin bertanya, dengan seluruh program kerja yang telah Anda buat, apakah Anda yakin Anda bisa merealisasikan dalam 1 tahun itu dengan adanya dana dan partisipan tersebut? Terima kasih. Baik. Pertanyaan diajukan kepada nomor urut berapa? Kepada seluruh kandidat. Salah satu. Nomor urut 2. Baik. Silakan untuk nomor urut 2 dijawab pertanyaannya dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari Sinta. Bagaimana cara mengoptimalkan bagaimana cara seluruh program Anda terrealisasikan? Jadi, cara saya agar terrealisasikan, yang pertama, saya membuat program kerja serealistis mungkin, sehingga sangat memungkinkan untuk program tersebut dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup. Selanjutnya untuk pertanyaan terkhusus kandidat nomor urut 1 dan 3 terkait program kerja. Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Sebelumnya, permisi, saya Niandra Putri Irawan. Izin interupsi dan ingin menanyakan kepada calon ketua OSIS kandidat nomor urut 3. Apabila nantinya terdapat konflik di antara anggota OSIS dan anggota duta lingkungan yang memungkinkan memiliki pandangan berbeda tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mewujudkan sekolah di Wiata, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Baik, silakan untuk kandidat nomor 3 menjawab sebanyak 1 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab pertanyaan dari Niandra Putri. Konflik antara pengurus OSIS dan duta lingkungan mengenai program Adiwiyata. Sebelumnya program kerjasama yang pertama itu kerjasama, mengoptimalkan kerjasama. Jadi di sini itu kami itu sebelum melaksanakan program kerja yang tentang Adiwiyata itu sudah harus bekerja sama terlebih dahulu dan menjaga kerukunan dan komunikasi antara pengurus OSIS dan ekstrakurikuler atau organisasi lainnya. Nah, apabila ada konflik itu sebaiknya tidak dibawa ke eksternal, lebih baik disimpan di internal antara pengurus OSIS atau duta lingkungan sendiri. Nah, dengan cara itu kami dapat bermusyawarah agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas yang diberikan. Yang terakhir untuk kandidat nomor urut 1, silakan angkat tangan. Pertanyaan saya ditujukan untuk kandidat nomor 1. Izin bertanya, apabila ada satu ekstrakurikuler yang memiliki sedikit anggota atau memiliki sedikit peminat yang nantinya akan memungkinkan ekstrakurikuler tersebut dihilangkan, bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut untuk mempertahankan ekstrakurikuler tersebut untuk bisa lebih dikenal dan diperhatikan warga sekolah? Terima kasih. Buat suatu rancangan informasi tentang apa sih ekstra yang belum terkenal, dan semisal kalau ada ekstra yang paling banyak anggotanya, kalau semisal bluder, akan
Jadi akan ada pemilihan lagi untuk ekstra yang belum ada peminatnya. Pertanyaan pertama. Demokrasi juga menekankan pada kebebasan berbicara dan mendengar pendapat orang lain. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa siswa merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide-ide mereka dalam lingkungan sekolah? Saya ulangi, demokrasi juga menekankan pada kebebasan berbicara dan mendengar pendapat orang lain. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa siswa merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide-ide mereka dalam lingkungan sekolah? Silakan untuk yang dapat menjawab interupsi. Interupsi. Silakan. Waktu menjawab 1 menit. Izin menjawab pertanyaan dari MC ya. Jadi supaya siswa bisa menyalurkan idenya dengan mudah, saya memiliki program kerja yaitu membuka kolom aspirasi dan inovasi. Di situ siswa-siswi SMA Negeri 1 Bobot-Sari bisa untuk menyalurkan idenya ke dalam kolom yang saya bagikan. Terima kasih. Baik, apakah ada penyanggahan dari kandidat lain? Bisa dijaga untuk kandidat nomor 2. Kolom informasinya itu berbentuk online atau sebuah kotak informasi. Interupsi, ya, izin menjawab. Untuk dari bentuk kolom tersebut, saya berencana membuatnya dalam bentuk online melalui form. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Apakah dari siswa yang terlalu banyak ini bisa satu-satu terrealisasikan? Baik, nomor urut 2. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 1. Ya. Bagaimana cara supaya seluruh aspirasi dapat terrealisasikan? Ya. Karena di sini banyak siswa-siswi sehingga tidak memungkinkan untuk semua terrealisasikan. Maka saya membuat program kerja yaitu inovatif dan solutif. Dari tersebut kita bisa menggabungkan beberapa aspirasi menjadi satu. Terima kasih. Baik. Mungkin dari nomor urut 3 ada penyanggahan atau pertanyaan? Cukup. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Felsa Alodia Valensi kelas 11I. Untuk seluruh kandidat ketua OSIS. Sebagai calon ketua OSIS, pastinya akan ada program-program dari pihak OSIS. Bagaimana rencana Anda memastikan bahwa setiap program memiliki dampak positif yang signifikan terhadap siswa dan lingkungan sekolah? Saya ulangi, sebagai calon ketua OSIS, pastinya akan ada program-program dari pihak OSIS. Bagaimana rencana Anda memastikan bahwa setiap program memiliki dampak yang positif secara signifikan terhadap siswa dan lingkungan sekolah? Silakan untuk izin instruksi. Ada yang ingin dijawab? Ya, izin instruksi. Silakan nomor urut 2. Ya, izin menjawab pertanyaan bagaimana dampak membuat kegiatan yang berdampak positif dan bagi siswa dan lingkungan. Mungkin karena sekolah kita sedang gencar-gencarnya mengejar sebagai sekolah adiwiyata, kita bisa melakukan membuat kegiatan yang berkaitan dengan adiwiyata. Dengan itu, siswa bisa lebih memahami lingkungan, menjaga lingkungan dan sebagainya. Dan lingkungan akan menjadi lebih baik dan terawat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari nomor urut 1 sampai 3 ada penyanggahan atau pertanyaan, silakan. Nomor urut 1, apakah ada yang ingin disanggah? Cukup. Nomor urut 3? Cukup. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Amira Rizwa Hasaranimba kelas 12 MIPA 1. Pertanyaan tertuju kepada seluruh kandidat ketua OSIS. Dalam berorganisasi
berorganisasi, khususnya di OSIS, selain ada ketua, sekretaris, dan juga bendahara, terdapat 10 seksi bidang pembinaan yang dimana terdapat program kerja masing-masing. Bagaimana langkah kalian apabila dari sekian banyaknya program kerja tersebut tidak dapat terrealisasikan semua meskipun sudah dapat persetujuan dari pembina dan sudah didata dan menjadi sebuah dokumen? Perlu saya ulangi? Apa cukup? Baik, saya ulangi. Dalam berorganisasi, khususnya di OSIS, selain ada ketua, sekretaris, dan bendahara, juga terdapat 10 seksi bidang pembinaan yang dimana terdapat program kerja masing-masing. Bagaimana langkah kalian apabila dari sekian banyaknya program kerja tersebut tidak dapat terrealisasikan semua meskipun sudah dapat persetujuan dari pembina dan sudah didata dan juga sudah menjadi sebuah dokumen? Izin interupsi. Silakan nomor urut 3 untuk menjawab. 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi sebelum adanya program kerja itu, kami berdiskusi dengan pembina terlebih dahulu. Namun, nantinya itu setiap sekbi diharapkan benar-benar memikirkan program kerja yang bisa terrealisasi dalam satu periode tersebut. Namun, apabila dalam satu periode tersebut belum terrealisasi, nantinya saya akan membentuk kolaborasi antara sekbi satu dengan sekbi lainnya yang belum terlaksana program kerjanya, sehingga program kerja yang tidak terlaksana tersebut dapat terlaksana dengan adanya kolaborasi tersebut. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari nomor urut 1 maupun 2? Cukup? Silakan, apakah ada yang ingin disanggah dari pemaparan nomor urut 3? Apakah sudah cukup? Kandidat nomor urut 2 sudah cukup atau ada yang perlu disanggah? Cukup? Cukup. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Agar peraturan yang ditetapkan di sekolah, apa tindakan dan respon kamu sebagai pemimpin atau ketua OSIS dalam menangani masalah tersebut? Saya ulangi, jika ada salah satu pengurus OSIS yang melanggar peraturan yang ditetapkan di sekolah, apa tindakan dan respon kamu sebagai pemimpin atau ketua OSIS dalam menangani masalah tersebut? Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap pengurus OSIS, saya akan melaksanakan program kerja yang menjadikan kekeluargaan OSIS, yaitu saya akan mengadakan rapat atau suatu pendekatan terhadap pengurus OSIS yang bersangkutan tersebut dan diberi perhatian. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang perlu disanggah? Izin interupsi. Ya. Silakan. Izin menyanggah pertanyaan dari kandidat nomor urut 1. Ya, jika ada salah satu siswa siswa OSIS yang sudah melakukan kesalahan, apa yang akan dilakukan? Nah, dari pendapat Getsa sendiri adalah membuat kekeluargaan atau dibilang secara baik-baik. Nah, apakah hal tersebut efektif untuk anak tersebut dan juga untuk nama baik OSIS itu sendiri? Terima kasih. Ya, silakan. Jika pendapat saya untuk membicarakan terhadap pengurus OSIS yang salah tersebut dengan baik-baik, tetapi besoknya tetap melakukan hal yang sama, saya akan melakukan konsekuensi. Dan konsekuensi itu kan sudah ada janji tersebut saat pelantikan sertifikat. Terima kasih. Baik. Mungkin ada penyanggahan kembali? Izin interupsi. Silakan nomor 3. Apabila anggota OSIS kamu itu
melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang ada di SMA Negeri 1 Bobosari, itu tentunya menurunkan nama baik OSIS SMA Negeri 1 Bobosari. Bagaimana cara kamu untuk dapat mengembalikan nama baik tersebut untuk SMA Negeri 1 Bobosari, OSIS SMA Negeri 1 Bobosari? Terima kasih. Silakan untuk menjawab nomor urut 1. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab untuk kandidat 3. Jika nama OSIS itu terbilang jelek untuk para siswa, saya akan melakukan evaluasi terhadap pengurus OSIS tersebut untuk menjaga perilaku dan sikap. Cukup atau ada yang disanggah kembali? Izin interupsi. Tadi melakukan evaluasi kembali untuk memperbaiki sikap. Itu bagaimana kamu cara mengevaluasi anggotamu supaya mereka lebih memperhatikan sikap dan perilaku mereka sebagai OSIS SMA Negeri 1 Bobosari. Terima kasih. Silakan dijawab kandidat nomor 1. Dimulai dari sekarang. Bagaimana perilaku saya untuk pengurus OSIS yang salah tersebut? Bisa diulangi mungkin pertanyaannya dari kandidat nomor 3. Bagaimana cara kamu untuk mengevaluasi? Evaluasi apa saja yang dilakukan untuk dapat menjaga anggotamu, menjaga sikap dan perilakunya semasa menjadi OSIS SMA Negeri 1 Bobosari? Mungkin dari awal sudah diseleksi dari seleksi pengurus OSIS tersebut, karena konsekuensinya adalah menyangkut pautkan terhadap nama baik SMA. Saya akan jika masalah tersebut ringan, saya akan mengevaluasi. Jika masalah tersebut sangat besar, mungkin akan ditindaklanjuti oleh pembina. Terima kasih. Izin interupsi. Ya, silakan. Ya, izin bertanya kepada kandidat nomor 1 terkait dengan nama baik OSIS. Nah, nama baik OSIS itu kan berkaitan dengan pandangan orang di luar sana. Kenapa yang dilakukan evaluasi hanya di dalam OSISnya tersendiri dan tidak melakukan aksi kepada luar? Terima kasih. Mungkin jika masalah tersebut sangat besar, kami akan meminta maaf terhadap semua siswa SMA Negeri 1 Bobosari dan mengharumkan lagi dengan sebuah kegiatan kedepannya. Semisal ada kegiatan lomba-lombanya itu kan harusnya menarik. Jika suatu lomba itu menarik, pasti OSIS akan harum lagi namanya. Izin interupsi. Ya, silakan. Ya, izin menyanggah pernyataan dari kandidat nomor 1. Nah, jadi membuat kegiatan yang menarik. Jadi di sini kan banyak sekali siswa, tidak mungkin seleranya sama semua. Pasti ada sebagian orang yang mengira kegiatan tersebut menarik dan sebagian orang lain kegiatan tersebut tidak menarik. Apa yang akan Anda lakukan terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Jadi terkait program kerja saya, meningkatkan program kerja yang dulu berjalan menjadi yang lebih baik. Mungkin jika saya menjadi ketua OSIS nantinya, saya akan menjalankan program kerja kandidat 2, yaitu kolom informasi. Untuk lomba-lombanya seperti membuat link web untuk memaparkan inspirasi ide-ide yang terkait lomba-lomba tersebut. Kan banyak ini. Terima kasih. Ya, ada penyanggahan atau cukup? Izin interupsi. Ya, silakan. Ya, izin menyanggah pernyataan dari kandidat nomor urut 1. Kenapa kandidat nomor urut 1 harus menggunakan program kerja saya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Silakan menjawab kandidat nomor 1 sebanyak 1 menit. Karena program kerja saya adalah meningkatkan program kerja yang dulu, saya akan berkolaborasi
untuk meluangkan ide inspirasinya terhadap lomba-lomba yang akan mengedukasi dan menarik para siswa. Jika lomba itu tidak berjalan maksimal, saya akan mengadakan lomba